Kami tadi rapat ya, Forkompinda Provinsi lengkap, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kabinda tadi Pak Kejati juga hadir, Pak Wagub bersama Bupati Wali Kota Sumatera Barat dengan Forkompinda Kota Kabupaten. Kesimpulannya PSBB Sumatera Barat diperpanjang hingga 7 Juni. Jadi saya sebutkan PSBB Sumatera Barat diperpanjang hingga 7 Juni dan pakai koma kecuali Bukit Tinggi. Jadi ada 18 yang meneruskan, Bukit Tinggi tidak meneruskan PSBB, dia langsung memasuki kegiatan yang disebut dengan tatanan baru produktif dan aman COVID atau yang biasa disebut dengan new normal. Kemudian yang perlu disampaikan ada 4 penekanan. Ya, ada 4 penekanan. Penekanan pertama, melakukan persiapan dan pelaksanaan tahap-tahap menuju new normal dengan melakukan pengurangan pembatasan di PSBB. Itu nanti kita ada dasarnya Kemendagri 830, bisa dibaca di bab A di angka 1 dan 6 dan juga di tujuan umum itu juga ada sebutan mengenai pengurangan pembatasan. Oke, itu satu ya. Yang kedua, mendisiplinkan masyarakat untuk ikut protokol COVID. Ini pun sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri, Bapak Panglima yang dituliskan kepada Pak Kapolda dan Danrem untuk melakukan penegakan disiplin masyarakat tentang pelaksanaan protokol COVID. Nah, jadi itu poin kedua untuk supaya masyarakat disiplin, masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Itu juga penekanan yang kedua. Penekanan yang ketiga, melakukan persiapan maksimal dan juga bukan persiapan, melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dan semua perlengkapannya dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracking, dan kemudian isolasi dan treatment perawatan. Itu poin ketiga yang mana kita harus mengendalikan, jadi poinnya mengendalikan penyebaran COVID dengan memaksimalkan kerja-kerja di bidang tadi testing, tracking dan seterusnya. Itu yang poin 3. Jadi kita harus tetap mengendalikan penyebaran COVID ini dengan semaksimal mungkin supaya tidak tersebar. Nah, poin yang keempat, provinsi mendukung kota dan kabupaten yang akan melaksanakan secara cepat kegiatan new normal dengan mengikuti aturan yang telah dibuat diantaranya dari Kemenkes 328 dan Kemendagri 830. Nah, itu 4 poinnya. Alasan diperpanjang, Pak? Alasan diperpanjang? Alasan diperpanjang banyak. Di antara kita masih RT ya, RT ini efektif reproduction number 1.06 untuk hari ini. Jadi masih di atas 1 untuk provinsi. Tapi untuk kota dan kabupaten sebetulnya ada beberapa yang sudah di bawah 1. Pak, bagaimana dengan kan harapan dari pemerintah pusat Sumbar termasuk yang diharapkan menerapkan new normal, Pak? Nanti konfirmasinya ke pusat itu seperti apa, Pak? Kami sudah bicara dengan pusat ya. Jadi kalau seandainya besok, lusa dan seterusnya, maka poin 1 tadi sudah siap kita laksanakan. Jadi kehendak pusat untuk kita segera new normal, bisa tanggal 1 Juni, 2 Juni, maka poin kesepakatan tadi nomor 1 sudah bisa mengikuti. Jadi tidak ada masalah. Di tanggal 7 Juni kan maksimal, tapi poin 1 tadi kan sudah melakukan ada persiapan, ada pelaksanaan tahap. Jadi udah langsung. Jadi kalau misalkan kawan-kawan kota kabupaten diharapkan tanggal 1, ya siapin semua tanggal 1. Poin 1 sudah disepakati, jadi udah bagian dari kesepakatan dengan Bupati Wali Kota. Panjang dan spesial setuju perpanjang, kenapa, Pak? Karena persiapan yang dia lakukan belum maksimal juga. Makanya dia masuk kepada poin 1 yang tahap-tahap. Jadi bertahap dia sudah lakukan pelonggaran sekarang. Tapi belum seperti Bukit Tinggi. Secara bertahap. Ya, kan ada yang persiapan, ya kan ada tahap-tahap pelaksanaan. Nah, itu dia. Jadi ada poin-poin yang kita memberikan ruang kepada kota kabupaten dengan situasi kondisi di daerah masing-masing untuk bagaimana dia bisa menyiapkan, karena Kemendagri 830 itu ada indikator pakai angka setiap persiapan yang harus kita lakukan.
tidak hanya sistem kesehatan, masyarakat, dan juga kondisi epidemi yang ada di daerah kita, itu ada hitungan-hitungannya. Nanti kalau sana hitungannya itu sudah memenuhi syarat, baru dia bisa keluar. Jadi tidak serta-merta, hanya kemauan dan semangat. Tadi juga dari pakar epidemiologi, jangan uji coba, jangan semangat tanpa harus melihat situasi yang sebenarnya. Pak, dibanding PSBB tahap 2, kegiatan apa yang dibolehkan di tahap 3 ini? Jadi tadi sebutkan poin 1 itu diberikan kebijakan kepada kabupaten kota untuk melakukan persiapan ke arah new normal. Di PSBB sebelumnya tidak ada itu. Nah, persiapan itu apa yang dilakukan? Di antaranya mengikuti arahan dari pusat, seperti contoh nanti Kemenak akan mengeluarkan peraturan yang tertulis secara lisan sudah disampaikan, membuka masjid dengan rekomendasi izin dari para camat. Tentu Bupati Wali Kota juga melakukan rekomendasinya. Nah, itu contoh. Dulu nggak ada, sekarang ada seperti itu. Pak, apakah Bukit Tinggi itu diberikan masa percobaan atau memang langsung atau bisa? Tanggal 1 Juni udah langsung. 1 Juni? Ya. Berarti dibiarkan untuk berakhir karena sudah persiapannya sudah bagus ya Pak? Karena Bukit Tinggi sudah menyiapkan jauh hari dengan matang sehingga dia siap untuk langsung, tentu dukungan dari provinsi. Soal pengetatan protokol kesehatan itu bagaimana Pak? Siapa yang akan? Nah, itu mungkin Pak Kapolda yang bisa menyampaikan dengan Pak Danrem, silakan. Ya. Soal untuk pengetatan protokol kesehatan itu bagaimana di penerapannya Pak di lapangan? Ya, sama seperti yang disampaikan tadi di awal juga. Ini juga terkait dengan perintah dari pemerintah pusat, ya, kemudian dikuatkan lagi dengan surat dari Pak Menteri Sekretaris Negara 392 tanggal 26 Mei, di mana proses pendisiplinan, ya, proses pendisiplinan masyarakat yang akan dilakukan oleh TNI Polri. Nah, ini juga berkorelasi dengan masalah protokol kesehatan tentunya. Kegiatan-kegiatan nanti yang dilonggarkan bukan dalam arti di luar protokol kesehatan. Jadi proses pendisiplinan ini justru lebih meningkatkan lagi mekanisme dari protokol kesehatan itu sendiri. Sehingga kedisiplinan masyarakat ini juga bisa beriring sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan di sana. Tegasan dari segi sanksinya gimana Pak? Personil dari pusat. Tambahan personel tidak, kita masih cukup. Kita dengan kekuatan yang ada dengan rekan-rekan TNI, Pol PP dari pemerintah kabupaten kota itu cukup. Itu dilakukan di tempat-tempat keramaian berarti Pak? Tempat-tempat yang memang nanti disepakati oleh para bupati, wali kota, dan kita akan mendukung TNI Polri dan Pol PP untuk itu, ya. Sentra-sentra kegiatan yang terutama dalam kegiatan ekonomi gitu. Kalau untuk ketegasan dari segi sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan itu gimana nanti? Di PSBB tahap 3. Bagaimana? Ketegasan dari segi sanksinya untuk pelanggar. Ketegasan sanksinya yang di awal sudah kami sampaikan, ya. Jadi ini kalau masih berkorelasi dengan masalah undang-undang wabah, undang-undang karantina, kemudian beberapa pasal-pasal di KUHP yang berkaitan juga dengan tidak mengindahkan larangan tugas yang sedang bertugas saat itu, mungkin dari kepolisian, TNI, dan Pol PP, itu nanti bisa diterapkan pada mereka yang melanggar. Pak Gu, bagaimana dengan pendidikan dan transportasi Pak Gu? Jadi pendidikan itu kan sebetulnya kalau SD, SMP, SMA itu kan bulan Juli baru akan masuk secara resmi ajaran baru. Dan jadi nanti kalau kita saat ini dengan PSBB otomatis mereka masih libur di rumah. Nanti kita akan menunggu dari Kemendikbud membuat permennya atau Kepmennya yang secara umum dulu sudah dikeluarkan untuk belajar di rumah. Tapi kaitan dengan new normal masih menunggu. Tapi yang jelas tidak penting karena masih bulan Juli. Sekarang masih bulan Mei. Untuk transportasi Tetap. Kenapa? Transportasi itu kan untuk mencegah dan itu mengikuti protokol COVID kan. Jadi kalau protokol COVID dari mulai dulu dikeluarkan sampai sekarang sampai nanti ketemu antivirusnya baru berhenti. Paham maksudnya? Pakai masker, pakai jaga jarak, kemudian di mobil setengah-setengah, kan supaya tidak terjadi sentuhan. Nah, itu apalagi di transportasi umum. dan saat itu kan transport antar provinsi kan dilarang Pak Gubernur.
besok dengan kereta 3 Itu lain lagi judulnya. Itu judulnya di Permenhub 25. Dan itu nanti akan berakhir 7 Juni. Nah, kalau Permenhub berhenti, ya otomatis boleh keluar, kecuali kalau ada kebijakan lain dari pusat. Bukan dari kita kebijakannya. Kok Berarti objek wisata masih tutup ya Pak Wagub? objek Oke, wisata Pak Wagub. kemungkinan beberapa dibuka. Hmm. Bukit Tinggi akan membuka. Padang mungkin di tepi pantai, Padang karena luas areanya, daripada sekarang orang dibiarin jalan-jalan situ, sekarang kita bolehkan tapi penjagaan oleh TNI Polri sehingga diatur. Kali bagus. Menikmati alam tapi diatur. Jaga jarak segala macam dan yang lainnya. Jadi diberikan ruang seperti itu di antaranya. Begitu Pak Polda? Iya. Pak Kapolda, dengan tambahan personel dari pusat, jadi total yang dikerahkan berapa ya? Tidak ada penambahan. TNI juga Pak, Iya. tidak ada penambahan Pak? Tidak ada, cukup dengan kami. TNI berapa Pak yang disiapkan? Kita sudah menyiapkan 1.709 orang. Jadi ya sementara sudah di lapangan sudah bersama-sama dengan kepolisian, dalam ini dengan Polda Sumatera Barat sudah ada sekitar 167 titik rencananya untuk tempat fasilitas umum keramaian yang mungkin diadakan penegakan disiplin kesehatan apa yang dikatakan Pak Gubernur. Pokoknya kami TNI dan Polri tetap mendukung pemerintah daerah dalam ini provinsi Pak Gubernur. Terima kasih. Ada lagi? Cukup Pas.